Yang kedua, ridha Allah ya beli dengan semua hartanya. Itu namanya yasri, jual beli. Nah, pertanyaan kita sudah tidak melakukan itu. Uh, di dalam surat Fatir ayat 29, jadi innalladzina yatsunal kitab wa aqimus shalah, orang-orang yang membaca kitab, mempelajari kitab, aqimus shalah dan menjaga zakat, dia yarjuna tijaratan lan tabur, sedang mengadakan perniagaan dengan Allah yang tidak mungkin terjadi kerugian. Jadi kalau orang berniaga, nah kemungkinan rugi tetap ada. Bisa rugi, bisa untung. Bahkan ada dalil teori, semakin banyak, semakin besar keuntungannya, semakin tinggi risikonya. Jadi kalau risikonya, kalau besar keuntungannya maka risikonya tinggi. Itu dalilnya gitu. Tapi bertijaroh dengan Allah disebut lantabur, tidak mungkin terjadi kerugian. Berarti pasti dapat keuntungan. Pasti. Maka tatkala kita mengorbankan waktu, meninggalkan semua kegiatan ada di sini, kita sedang berniaga dengan Allah yang pasti dapat keuntungan. Tapi berniaga dengan Allah. Jadi kalau kesini kita tujuannya mencari keridhaan manusia, maka tidak dengan Allah berniaganya. Ingin dipuji ya, saya kesini ingin dipuji supaya disebut ustaz oleh manusia, supaya disebut kiai oleh manusia, supaya disebut sergap oleh manusia, maka saya sedang tidak berniaga dengan Allah. Saya sedang berniaga dengan manusia mengharap. Jadi saya menjual waktu saya, omongan saya ini mencari apa? Mencari pujian manusia. Maka dia tidak dapat apa-apa dari Allah. Karena ini harus berniaganya dengan Allah. Ya, jadi Allah tahu kita sedang berniaga dengan Allah atau tidak, Allah tahu. Sama-sama nggak ada di sini. Beda tempat duduk sama, di masjid yang sama, mengikuti acara yang sama. Bisa saja yang satu sedang berniaga dengan Allah karena memang yang dia kejar hanya ridha Allah, tidak yang lain. Tapi yang satu dia tidak mengejar ridha Allah, yang ngejar pujian orang lain. Bisa ingin dikatakan sregep, alim, sebagainya. Dia sedang mengejar, mengharap. Jadi dia menukar waktu yang ia di sini itu dengan keriduan manusia. Maka dia sedang tidak berniaga dengan Allah. Jadi perniagaan dengan Allah yang tidak mungkin kerugian adalah tatkala kita berniaga dengan Allah. Makanya ada hadis populer sebut hadis bohong-bohongan gitu. Tapi hadisnya sahih. Ada seorang yang kaya raya, dan Allah tanya besok di akhirat, kau dikasih kekayaan waktu di dunia gunakan untuk apa? Wah, saya sedekah, saya korbankan harta itu, saya beli ini beli, saya bangun ini bangun itu, semuanya untuk umat. Kata Rasulullah, kata Allah, bohong kamu, tidak untuk mencari keridhaan, tidak untuk mencari keridhaanku, disebut bohong karena bohong kamu. Memang kamu bangun pondok, bangun masjid, bangun semuanya kamu bangun. Tapi kan tujuannya supaya kamu dikatakan dermawan. Kamu sedang berniaga dengan manusia, tidak beringat Allah, maka tidak ada bagian sama sekali dari aku untukmu. Padahal semua harta dia korbankan. Tapi karena motivasinya ingin disebut seorang dermawan, maka tidak berniaga dengan Allah. Allah nggak dapat apa-apa dari Allah. Ada lagi orang yang punya ilmu banyak. Allah tanya, untuk apa kau ilmu yang dialurkan waktu dunia? Wah, saya ngajar. Pagi, sore, malam ngajar. Untuk mencari ilmu ya Allah. Kata Allah, bohong kamu. Kamu benar ngaji di mana-mana, ceramah di mana-mana, ngajari orang. Kalau ada minta nasihati. Tapi motivasimu hanya untuk dikatakan kiai. Hanya untuk dikatakan ustadz oleh manusia. Kamu sedang berniaga dengan manusia, bukan dengan aku. Maka tidak ada
balasan dari aku sedikit pun. Yang ketiga, ada orang yang mati di medan peperangan. Kamu sedang apa mati? Wah, saya sedang berperang untuk mencari ridhamu. Kata Allah, bohong kamu. Memang matimu waktu perang, tapi berangkat perangmu itu hanya untuk ingin dikatakan sebagai orang pahlawan oleh manusia. Maka tidak berniaga dengan aku. Jadi ini harus kita evaluasi betul. Apakah niat kita ini betul-betul sedang berniaga dengan Allah atau dengan manusia? Nggak usah diomong kayak gitu. Ya walaupun kalimat lisannya lillahi ta'ala, tapi kalau batinnya untuk mencari kedua manusia ya bukan lillahi ta'ala. Karena Allah nilai itu bukan hanya lisan. Yang Allah nilai itu sampai ke esensi hatinya. Karena Allah tahu. Allah tahu yang dinampakkan, yang dilahirkan. Allah tahu yang disembunyikan oleh kita. Semuanya Allah tahu. Mungkin kalimatnya lillahi ta'ala, lisannya, tapi hatinya ingin dipuji oleh orang lain, maka nggak dapat apa-apa. Nah, jadi wa minan nasi mayasri, yasri itu barter dengan Allah, menjual dirinya dengan Allah, dengan ridha Allah, atau membeli dari Allah dengan hartanya. Jadi tatkala kita infak, itu sedang membeli ridha Allah. Dan kalau infaknya sedikit kan sedikit dapatnya. Infaknya banyak ya banyak. Nah, jadi tatkala kita mengeluarkan apapun yang kita miliki itu sedang kita beli. Nah, kita korbankan tenaga kita korbankan pikiran kita, sama yang mungkin kita korbankan jiwa kita. Kita sedang menjual diri kita, jiwa kita untuk mencari keridhaan Allah. Nah, ini kita jual beli. Sepanjang hayat itu jual beli, tapi dengan Allah, bukan dengan manusia. Dan pasti tatkala jual beli manusia dengan Allah itu merupakan tijaratan yang pasti untung. Tidak ada kerugian. Jangankan belum dilaksanakan, baru niat Allah sudah ganti gitu. Belum berangkat ke masjid, belum berangkat ngaji, belum berangkat sholat, niat aja sudah Allah ganti. Apalagi kalau sudah melakukan. Nah, evaluasi hati kita. Kalau dalam hati kita ada penyakit, kemudian keluar motivasinya berbelok, tidak dengan Allah tapi dengan manusia, maka kita nggak dapat apa-apa, gigit jari. Kemudian di sini ada untuk apa? Ibtigha. Ibtigha itu apa? Mencari tapi dengan kesungguhan hati. Jadi itu serius. Makanya tatkala mencari Allah tidak ada yang main-main. Harus serius betul. Tidak asal-asalan. Itu tatkala sholat mencari Allah, ya sholatnya serius. Dia Allah dengan Allah. Komitmen dengan Allah itu kan, sholat itu adalah bentuk dialog dengan Allah. Misalkan hadis yang juga sering diungkapkan, tatkala kita baca alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung menjawab hamadani abdi gitu. Hambaku telah memuji dia Allah dengan Allah. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hambaku telah memujiku. Sampai pada tiap ayat di dalam Fatihah itu adalah dialog dengan Allah. Hanya kita tidak rumongso sedang berada dengan Allah. Kenapa? Ngelamun di sininya. Jadi makanya tatkala Rasulullah itu habis Mi'raj, kemudian menginformasikan peristiwa Mi'raj kepada sahabatnya, ada sahabat yang istilahnya Mary kebaikan. Ya Rasulullah nggak bisa Mi'raj, bisa ketemu dengan Allah, bisa dialog dengan Allah. Nah, kami orang beriman, tidak punya kesempatan gimana? Rasulullah siapa bilang orang beriman tidak punya kesempatan berdialog dengan Allah? Kapan? Waktu sholat. Di waktu sholat berdialog dengan Allah. Maka tatkala sholatnya ibtigha mardatillah, tenanan. Dari awal wudu ya tenanan. Makanya ada hajat-hajat yang kita belum selesaikan dulu, jangan ditahan. Mau BAK, mau BAB, selesaikan dulu. Jangan mengatakan wah ini ketinggalan jamaah, enggak, memang itu tuntutan. Nah,
Jadi jangan sampai kita sholat ada pekerjaan lain, ada tuntutan lain yang membuat sholat kita tidak ibtigha, tidak sungguh-sungguh mencarinya. Nah, ridha Allah. Kalau sudah ridha Allah, itu ada minimal 3 ridho di sana. Tatkala seorang itu mencari keridhaan Allah, sampai mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya dan apa yang dimilikinya, maka Allah ridho padanya. Nah, ridho satu, Allah ridho padanya. Allah sangat ridho padanya. Maka tatkala dia Allah ridho padanya, maka si hamba pun ridho pada Allah. Dan Allah kasih lagi harta, rezeki atau apa, maka si hamba pun ridho pada apapun yang Allah kasihkan. Jadi kalau melihatnya tidak lihat siapa yang menyajikan. Ini adalah pemberian Allah. Saya tidak layak, istilahnya apa, moyoi gitu ya, tidak menerima ini adalah Allah. Dia tidak pernah mengatakan kok ngene kan gitu. Karena yang dilihat itu adalah Allah. Dia ada makanan apapun itu dari Allah. Dia ridho apapun yang ada, ridho. Sampai diuji pun dia ridho dengan ujian itu. Jadi dikasih nikmat ridho, dikasih ujian yang tidak menyenangkan ridho, semuanya ridho, terkumpullah semua ridho. Itu mardho, itu makanya jamak. Semua ridho akan terkumpul, ridho dari Allah dan dari makhluk terkumpul, itu akibat dari orang yang sungguh-sungguh mencari ridho Allah, terkumpul ridho. Kalau seseorang sudah ridho hidupnya pada semua apa yang ada, maka pasti bahagia orang itu. Karena orang yang tidak menerima kenyataan mana mungkin bahagia. Dan ini nggak ada hubungannya dengan besar kecil. Bisa orang dapat 100 juta nggak ridho lah. Nah, sampai 100 juta atau kudunya 150 gitu. Lah koncoku 150, saya 100. Padahal menurut ukuran umumnya 100 juta kan besar sekali. Tapi dia bisa tidak ridho. Dia tidak ridho, maka pasti tidak bahagia. Jadi kebahagiaan itu ada Pak, pada ridho pada Allah. Semua keriduan kumpul. Ridho dari Allah kumpul, ridho dari makhluk kumpul dalam satu titik, maka di sanalah kenikmatan yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh yang tidak mengalami. Ketentraman batin yang akibat juga sehat, wah luar biasa itu kebahagiaan itu. Dan kebahagiaan itu ternyata berlanjut sampai setelah kematian. Berlanjut di sakaratul maut. Sakaratul maut itu sakit yang tidak tertahankan. Tapi orang yang mengumpulkan ridho, semua ridho itu, maka tidak ada rasa sakit itu. Jadi kalau Allah membuka tabir, bisa mendengarkan jeritan sakaratul maut, semua yang mendengarkan pingsan. Tapi Allah tutup dengan kasih sayangnya supaya yang hidup tidak tersiksa. Hanya diceritakan betapa siksaan. Maka berdoa terus, Allahumma hawwin alaina fi syaqarbi, Allah ringankanlah sakaratul maut. Belum dalam kubur pertanyaan gitu. Nah, jadi kebahagiaannya bukan hanya di dunia, sampai di akhirat. Mungkin di dunia bisa kelihatannya susah, kelihatannya siang bisa dimasak, wah masakin temen di kere gitu. Padahal hidupnya ketentramannya lebih hebat orang yang disebut miskin itu daripada orang yang menyebut miskin. Bisa terjadi karena hanya dialami oleh orang yang merasakan. Nah, jadi marilah pelajaran dari Al-Baqarah 207 ini menjadi pelajaran. Ingat bahwa kita, gerak nafas kita ini sedang berniaga dengan Allah. Jangan dibelokkan berniaga dengan selain Allah. Rugi kita, ada apa-apa.